netral. Pak, ini menyikapi terkait aduan atau laporan terhadap Lesti Kejora dengan pasal undang-undang hak cipta nih Pak, yang dilakukan oleh pihak dari Yoni Dores. Iya. Menyikapi seperti apa sih Pak sebenarnya yang harus diselesaikan secara damai, mungkin seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin ini udah kesekian kali saya menyampaikan paparan saya dan ulasan saya tentang pokok permasalahan yang dihadapi oleh Lesti Kejora. Jadi begini ya, kalau kita runut peristiwa ini, sebenarnya peristiwa yang tidak perlu harus dilakukan ke ranah hukum. Ini kan bisa diselesaikan secara kekeluargaan ya. Ketemu aja Yoni Dores dengan Lesti Kejora. Kalau kasarnya saya bilang ya, bagi hasil lah, bagi gua dong. Kan ini lagu gue yang terus kau ciptakan, kan kebetulan booming, kan gitu kira-kira. Itu dari segi manusiawinya. Tapi dari segi hukum, sekarang apa yang dilanggar oleh Lesti Kejora? Dia menyanyikan lagu ciptaan Yoni Dores, kebetulan pada saat di panggung atau dipanggil di studio dan lain sebagainya, lagunya booming. Lah kemungkinan suaranya Lesti Kejora tuh bagus, orang enak dengernya, sehingga dipanggil dan di panggung di mana-mana dia nyanyikan lagu itu yang disukai orang. Harusnya sebagai pencipta lagu bangga dong. Berarti lagu gue liriknya itu bagus dong. Nah terus kesimpulannya di sini, di mana melanggar hak cipta dia? Yang namanya menyanyikan lagu ciptaan siapapun, ciptaan dari luar negeri, Bryan Adams, The Bee Gees, kan sering dinyanyikan. Dan kadang-kadang menyanyikan ini bagus pula dalam negeri. Terus salah. Terus yang bersangkutan melanggar undang-undang hak cipta, ini kan gak lucu juga. Namanya melanggar undang-undang hak cipta, harfiahnya ya, bahwa seseorang menjiplak lagu yang dirilis oleh seseorang, kata-katanya, ritmenya, kemudian intonasi suaranya itu dikumandangkan yang bersangkutan, dan dia seolah-olah mempublikasikan kepada masyarakat umum bahwa dialah yang melakukan atau yang menciptakan lagu ini, yang membuat liriknya. Itu baru namanya pelanggaran undang-undang hak cipta. Tapi ya kalau enggak dinyanyikan sesuai dengan lirik yang dari penciptanya, ya melanggar hak ciptanya di mana? Dia pernah enggak mengaku bahwa ini ciptaan saya? Kan enggak. Saya aja sering menyanyikan lagu-lagu orang terkenal kok. Terus saya melanggar undang-undang hak cipta dong. Ya udah kalau gitu ditulis aja di situ bahwa lagu ini saya ciptakan, tidak boleh dinyanyikan oleh siapapun kecuali saya. Ya sudah, lakukan aja itu. Nah, kalau kamu buat itu baru orang nyanyikan kena. Karena kamu sudah buat batasannya. Nah, ini kan bebas untuk. Nah, itu kira-kira mari kita berpikir jernih. Kalau dalam posisi ini ya saya kasihan juga Lesti Kejora ya. Dia kan juga di panggung hiburan kan dalam kehidupannya. Jangan dong gara-gara dia booming terus dilakukan untuk mengkebiri dia karena ada royalti ataupun ada fee yang dia dapat. Kenapa sih? Datengin aja. Kok lagu gue kok booming banget ya? Bagi dong. Kasarannya kan gitu ya kira-kira ya. Itu kira-kira media ya. Katanya Yoni Dores juga sudah pernah mendatangi ke rumah Lesti gitu, terus tidak ada respon dari Lesti gitu, tanggapan. Bukan tidak ada respon ataupun tanggapan, karena yang disampaikan itu bahwa kamu melanggar undang-undang hak cipta. Tapi kalau seandainya kongko-kongko ngobrol-ngobrol, saya rasa kita kan manusia biasa. Tapi kalau dinyatakan bahwa Lesti Kejora telah melakukan suatu pelanggaran di dalam mengumandangkan lagu, ya yang bersangkutan juga kan nggak mau lah. Kalau saya nggak merasa melanggar kok. Ya kalau kita ngomong baik-baik aja. Kemudian kan itu kan insidental. Pada saat dia dipanggil di kondangan kah, di studio kah, atau saat acara-acara kebesaran tertentu, lah booming dia dapat duit dari sana. Memang dia kan nyanyi itu kan untuk mencari uang memang. Nah jangan dikonotasikan dia cari uang itu, terus dia seolah-olah menjiplak apa yang sudah diciptakan orang lain. Nah ini kira-kira. Ya hemat saya, selesaikanlah secara kekeluargaan.
ini kan sama-sama artis kok. Ya. Jadi jangan mencederai orang, mencari kehidupan juga. Itu kira-kira gambaran saya ya. Nah, undang-undang hak cipta ini ada terkesan merugikan pencipta lagu. Nah, dari pandangan Pak Jenderal sendiri, Enggak. seperti apa? Enggak ada merugikan pencipta lagu. Lah pencipta lagu itu kan ada batasannya, umpamanya gini. Ini studio rekaman nih. Ya, studio rekaman meminta ciptaan dia dinyanyikan oleh seseorang. Kan ada tuh sering tuh, dulu kaset-kaset lah gitu. Iya, Kepiringan apa? hitam, Nah, CD. CD. Dia ditulis di ciptaan Chrisye. Koordinasi dengan Chrisye, itu nyanyikan orang. Nah, dia dapat royalti dari situ. Itulah kira-kira, ya. Karena ini kan sudah dalam studio rekaman, berarti kan siap untuk diperjualbelikan kepada masyarakat untuk mendapatkan suatu keuntungan. Baru dia dapat royalti. Nah, kemudian kalau seandainya itu tidak disepakati, jangan buat jadi rekaman. Kalau untuk nyanyi bebas silakan. Kira-kira gitu. Tapi Lesti Kejora kan nyanyi bebas. Nanti kena dong penyanyi-penyanyi kita yang bagus-bagus suaranya. Pas lagi manggung di televisi, di acara tertentu, atau idol lah. Pas dia nyanyi jadi juara satu, seperti contoh yang orang Batak itu siapa? Judika. Nah, Judika kan jadi hebat dia menyanyikan lagu orang. Dia dapat duit banyak sekarang, kaya, justru lebih kaya dari yang menciptakan lagu yang diciptakannya. Berarti jiplak dong ya. Nah, kira-kira gitu loh. Jadi analogi-analogi yang saya berikan ini analogi yang dapat ditangkap oleh akal sehat kita. Nggak usah bicara hukum deh, bicara logika gitu loh. Kita kan masyarakat kita kan sudah dapat memahami, dapat menganalisis. Jadi hemat saya udahlah, jangan selalu mencari-cari kelemahan orang lain. Nah, Lesti saya anggap pada posisi ini dia posisi yang mencari kehidupannya. Dan kalau saya lihat dalam perkembangannya dia tidak merasa menjiplak lagu itu. Nah, ini tolong diluruskan secara hukum ya. Kira-kira begitu ya. Minta izin di dalam buat ciptaannya ini akan dinyanyikan orang dalam studio rekaman tadi. Bukan minta izin kepada dia pada saat mau nyanyi. Lah saya mau nyanyi umpamanya dalam acara saya lah, nikahan. Saya cari-cari dulu pencipta lagunya. Woi, kau izinkan nggak saya nyanyi nih? Yang mendingan gue sering nyanyiin. Paham nggak kira-kira? Ini analogi yang enak, yang gampang-gampang aja. Yang dikatakan itu minta izin kepada yang bersangkutan apabila itu saya katakan tadi dalam studio rekaman dipublish dalam bentuk tertentu dan ini diupload dijual seperti piringan hitam, flash ataupun kaset-kaset itu. Ini kan akan dijual nih dengan ciptaan daripada Syanur, ciptaan Chrisye, ciptaan Dedi Dores, dinyanyikan oleh siapa gitu, misalkan Monica. Nah itu nanti kan ada koordinasi. Si penyanyinya dapat uang, kemudian si penciptanya dapat royalti. Itu kira-kira ya. Jadi itu konotasinya minta izin itu seperti itu. Tapi kalau bernyanyi bebas tuh ya nggak perlu minta izin lah. Saya habis main golf nanti ada kebetulan panggung kita lagi turnamen, masa saya cari-cari dulu orangnya. Woi bisa nggak gue nyanyi ini, katanya udah keburu selesai habis waktunya. Itu kira-kira gampangnya begitu aja ya. Permohonan maaf apa? Nah ini. Kalau Lesti membuat suatu permohonan maaf secara langsung atau tidak langsung, dia mengakui perbuatannya. Jangan salah kejebak loh ya. Kalau saya minta maaf, berarti saya melakukan suatu kesalahan. Pengakuan. Nah, pengakuan dong secara tidak langsung. Lah terus membuat ngapain sih Lesti bikin pernyataan? Kalau dia tidak merasa salah kok. Gitu loh kira-kira ya. Jadi bisa ditangkap kira-kira. Jadi saya bahasa-bahasa yang gampang dicerna oleh masyarakat saja. Percuma saya ngomong dengan pasal gergetan, dengan ilmu nujum segala macam, tapi rakyat nggak nyambung. Nah, ya kita buat rakyat bisa dapat menerima, menanggapi, kemudian mencerna apa yang saya sampaikan. Walaupun itu bahasa sederhana, tapi muaranya adalah muara hukum. Kira-kira gitu ya. Oke, terakhir Pak Jenderal dari saya. Mungkin dengan adanya